Udah nih? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Habib dan Cing. Wes. Mantap. Sehat ya, Bib? Alhamdulillah sehat, Cing. Apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah sehat Baik. juga. Isu yang terakhir nih, kita dibohongin katanya sejauh ini dengan sumbangan 2 triliun. Baca nggak, Bib? Iya. Ada orang yang nyumbang 2 triliun untuk negara. Ternyata nggak ada uangnya. Tapi kita udah senang duluan itu, Bib. Iya. Saking nggak adanya berita gembira kali ya. Saking nggak adanya berita gembira. Jadi dibohongin, kita iya aja ternyata Iya 2 triliun. Tapi kalau kita lihat positifnya, Cing, paling nggak dia udah nyumbang agar imun kita naik. Nah, Setelah itu nyumbang untuk imun kita ngedrop. drop lagi. 2 triliun itu. Tapi gue emang memang ini, Jing, memang ragu gitu. Soalnya prosesi penyerahannya itu kan cuman kayak figura kecil doang, kayak ya kita ya bukannya kalau ngukur dari saya yang masih butuh pujian, kayaknya ya paling enggak figuranya agak gede kalau saya yang ngasih tuh. Ini kecil, terus kayak gak ada program yang jelas, diserahkan aja 2 triliun. Iya, ternyata uangnya belum ada. Tapi emang kita butuh berita gembira kemarin-kemarin. Tapi kalau bisa gak ditutup dengan berita duka. Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah berita gembiranya kita juga baru menerima medali emas. Badminton ganda putri. Ya, ini tayang kapan sih, Man? Udah lama ya? Olimpiadenya udah bubar padahal. Olimpiadenya udah bubar ya. Tapi bisa menggambarkan hari-hari kita deh. Mudah-mudahan kabar-kabar gembira juga semakin banyak dan bener nggak hoax. Betul. Iya. Nah, nanti di surat yang akan kita bahas, kita akan bicara tuh tentang buruknya balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyebarkan hoax. Di surat ini? Di surat ini. Wah, bisa pas ya. Bisa pas. Iya, padahal disiapin. Iya. Kita akan membahas surat. Nah, ini banyak namanya. Kalau saya nyebutnya surat Tabat. Surat Tabat. Iya, rata-rata semua surat itu namanya adalah nama pertama dari penggalan ayatnya. Iya. Surat Al-Nasrah, surat Al-Taro, surat Tabat, surat Qul-A'u, Qul-Hu, dan lain sebagainya. Iya. Itu memang salah satu namanya biasanya. Dan biasanya kalau orang di kampung lebih mengenal dengan nama surat di ayat pertamanya itu. Kata pertama di ayat pertamanya. Kayak saya Al-Insyirah itu nggak mengenal itu waktu kecil ngaji di Langgar. Itu ya surat Al-Nasrah. Al-Nasrah. Gitu. Iya. Kulhu, kuliah gitu. Kuliah gitu-gitu. Iya. Dan kalau ini namanya adalah surat Tabat. Ada yang bilang juga surat Al-Lahab. Surat Abi Lahab. Iya. Ada yang bilang surat Abi Lahab. Nah, ada juga yang bilang surat Al-Masad. Nah, iya nih kalau Al-Masad itu yang memang disebut juga nanti di ayat ini. Di aplikasi saya memang suratnya surat Al-Masad. Al-Masad. Okay. Kalau lo apa, Man? Al-Lahab di aplikasi lo. Gue muslimnya pro nih, lo amatir kali ya. Beda-beda, tapi itu nggak apa-apa ya, maksudnya. Kenapa harus berbeda? Kenapa nggak dipatenin aja satu biar ya udah sebutan nama itu gitu. Iya, karena lagi-lagi itu kan ijtihad ya dari para ulama. Dan biasanya itu untuk kemudian merangkum isi surat ini. Biasanya secara utuh sama aja, beda namanya secara makna merujuk kepada satu makna. Misalnya ya, surat Tabat. Ada yang bilang surat Tabat artinya binasa. Kemudian ada yang bilang Abi Lahab, surat Abi Lahab. Karena yang binasa ya Abi Lahab ini. Kemudian yang bilang surat Al-Masad, sabut penyerut itu yang melilit lehernya istri Abi Lahab karena dia mendukung visi misi buruknya Abi Lahab. Jadi ujung-ujungnya ini surat pokoknya tentang Abi Lahab. Dan perbuatan Abi Lahab. Oke. Ya. Dan utamanya sebenarnya nanti kita akan bahas, utamanya bukan mau cerita tentang Abi Lahab.
tapi mau cerita tentang perbuatannya Abi Lahab. Bukan siapa Abi Lahab, bukan tapi sosok apa Abi Lahab, Abi Lahab. Ya. Karena Al-Quran itu harus kita ketahui bukan kitab sejarah. Setiap Al-Quran bicara tentang sejarah, itu bukan utamanya mau cerita-cerita aja. Bukan hanya menerangkan kronologis dari sejarah itu. Bahkan mungkin tidak menerangkan kronologis. Misalnya Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, secara kronologis gak ada. Itu kapan? Kemudian detail-detailnya siapa saja. Itu gak diceritakan oleh Al-Quran. Karena yang penting kata Al-Quran, hikmahnya. Dan Quran berharap bahwa semua orang harus punya visi misi bagi anak muda menjadi Ashabul Kahfi. Menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena itu sifat utamanya aja yang dijelaskan, bahwa Ashabul Kahfi itu adalah anak muda yang beriman kepada Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah di saat muda, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat tinggi. Jadi memang bukan kitab sejarah, padahal saya sering dengar sebagian besar atau sebagian kecil dari Al-Quran itu menerangkan sejarah, tapi bukan runtutan kejadiannya yang kita ambil hikmahnya. Betul. Gitu ya. Mayoritas sebenarnya, bukan sebagian kecil, sebagian besar. Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Tapi ingin menyampaikan hikmah dari sejarah itu. Nah, karena itu kita juga ketika bikin sejarah dengan diri kita, bikin legacy, sebaiknya bukan karena kitanya, tapi sejarahnya. Jadi ketika kita membanggakan diri kita dalam pengertian yang positif, itu untuk memotivasi orang agar bersikap seperti kita yang positif, bukan agar orang memuji diri kita. Jadi utamanya itu. Jadi kalau memang kita mau mengambil, kan ada yang bilang pengalaman atau sejarah adalah guru yang terbaik buat kita. Memang apa metode pendidikan kita dulu yang salah? Misalnya perang di Ponorogo kita apalagi 1825 sampai 1830-nya. Waktunya gitu. Tapi kenapanya kayaknya kurang tahu juga, kurang dieksplorasi. Perjuangannya juga kurang dieksplorasi. Jadi sekedar hafalan gitu ya. Akhirnya kita hanya mengkultuskan Pangeran Diponegoro, tapi tidak mengenal Pangeran Diponegoro secara utuh. Padahal kalau mengenal pasti akan menghormati. Tapi kalau menghormati belum tentu mengenal. Banyak kita menghormati seseorang tapi nggak tahu kita siapa. Ginilah. Ibn Arabi, salah seorang sufi terbesar sehingga bergelar Syekhul Akbar, itu salah satu syarat agar ziarah kita itu bisa terjalin dengan baik dengan sahibul makam, orang yang wafat, itu adalah kita harus mengenal wali yang kita ziarahi. Kalau nggak kenal, ya repot, komunikasinya pasti putus. Kayak kita nelpon tapi kita nggak kenal siapa yang ditelepon. Mau ngomong apa juga bingung apa yang nyambungnya. Bingung. Makanya harus mengenal. Makanya kalau dalam tradisi ziarah kubur di para habaib dan nahdiin itu biasanya dibaca manakibnya dulu. Manakib ini biografi lah. Biografi. Agar mengenal, agar ziarah kubur itu bukan hanya ritual, tapi juga menjadi intelektual. Kita mengambil pelajaran dari orang yang diziarahi. Si yang diziarah ini orang alim karena ini. Oh, kita ayo meneladani dia. Karena tujuan ziarah kubur salah satunya adalah untuk mengingat mati, bahwa kita akan mati, dan mengambil hikmah dari yang mati ini. Bukan malah minta ke kuburan ya? Bukan. Malah itu jatuhnya jadi musyrik. Kalau minta ke kuburan iya, tapi kalau menjadikan kuburan sebagai wasilah kepada Allah itu dibenarkan. Nah, perbedaannya gimana nih? Menggunakan kuburan sebagai wasilah sama minta sama yang dikubur itu? Iya, kalau minta ke yang kubur ya ritual-ritualnya untuk ahli kubur dan mintanya ya ke ahli kubur. Tapi kalau wasilah dia bertawasul, ya Allah karena keberkahan ahli kubur, karena kealiman ahli kubur, karena ketaatan dia kepadamu, maka turunkanlah kebaikan bagi saya. Jadi semuanya diniatkan tetap untuk Allah, bukan kita mau memuja si ahli kubur ini. Ya kayak kita mau ketemu presiden lewat ajudannya lah, agar lebih bisa diterima oleh presiden. Ya kayak konsep syafaat. Syafaat itu kan kita masuk surga lewat jalurnya Nabi Muhammad. Jadi akhirnya ya Allah percaya karena ini grupnya Nabi Muhammad gitu. Ini satu grup WhatsApp dulu sama Nabi Muhammad gitu. Kalau maksudnya secara batin sama jangan sampai di-kick kita gitu. Jangan sampai di-kick. Jadi
makanya ketika kita ziarah kubur ya udah, sebenarnya kita gak doain ahli kubur sih, karena ahli kuburnya orang-orang wali kok. Kita yang minta doa kepada mereka. Sebenarnya ketika kita mendoakan mereka, sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri gitu. Karena itu banyak akhirnya wasilah. Allah juga ketika menetapkan segala sesuatu kan sebagian pakai wasilah. Ketika Allah pakai kata nahnu di dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah. Wasilahnya nahnu apa? Itu kami gitu ya. Kami. Jadi ketika Allah bilang nahnu nazzalna dzikra, Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah itu kan melalui Nabi Muhammad, melalui Jibril. Yang menjaganya juga kan ada departemen agama, ada para penghafal Al-Quran. Makanya pakai kata nahnu. Jadi biasa melalui perantara itu sesuatu gitu, yang biasa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke suratnya. Ini ada 7 surat. Kalau di sini termasuk surat Makkiyah, pendek-pendek. Betul. Juga. Ini surat Makkiyah. 5 ayat, sorry. 5 ayat. 5 ayat. Dan ayatnya juga termasuk cukup pendek-pendek. Satu ayatnya. Iya. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ini surat ke-6. Surat ke-6 yang diturunkan. Yang diturunkan. Oke. Dari segi turunnya dia setelah surat Al-Fatihah. Tapi peletakannya kan di antara surat Al-Ikhlas dan surat An-Nasr. Iya. Karena kamu hanya bisa mengharapkan pertolongan pada Allah dan itu harus dibayar dengan ketaatan atau ketundukan penuh atas Allah. Nah, di sini menggambarkan orang yang meminta pertolongan dan mengandalkan selain Allah serta musyrik kepada Allah, yaitu Abi Lahab tokoh utamanya. Dan dari segi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini paling tidak ada 2 menurut para mufassir. Asbabun nuzulnya. Pertama ada ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh Abu Lahab, saya ini kalau masuk Islam dapat apa? Kemudian kata Nabi Muhammad, ya seperti muslim-muslim yang lain. Artinya ya gak dapat apa-apa kalau kamu berpikir duniawi, tapi kalau berpikir ukhrawi ya dapat. Kemudian Abu Sufyan nyeletuk nih, ya elah lu samain gue sama curut-curut ini. Gue nih orang terhormat, kok disamain? Emang gak ada privilege-nya? Ya kata Nabi gak ada. Akhirnya kemudian kata Abu Lahab, ya binasalah kalian, wahai Muhammad dan kaumnya. Maka kemudian turunlah ayat ini bahwa yang binasa adalah Abi Lahab dan kru-krunya, Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain sebagainya. Kemudian di riwayat lain itu pernah orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang suatu perkara penyerangan terhadap kelompoknya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, kalau aku katakan mereka akan menyerang di waktu pagi atau sore, apa kamu akan percaya? Ya, kami akan percaya. Kata mereka, karena kamu tidak pernah berbohong. Maka kemudian kalau aku menginformasikan kepada kalian bahwa akan ada balasan atas keburukan maupun kebaikan di akhirat kelak, maka kemudian Abu Lahab bilang nggak percaya. Nggak percaya saya. Maka kemudian turun ayat ini yang mengatakan binasa Abi Lahab. Jadi kalau urusan yang sifatnya materi, Abu Lahab ini percaya. Kalau sudah imateri, dia nggak percaya. Nah ini orang-orang yang sifatnya duniawi. Kalau kita merujuk kepada tradisi Sufi awal, misalnya Imam Hasan al-Basri, itu doktrin pertama dan utama dari Sufi itu adalah zuhud, menjaga jarak dari dunia. Karena kecelakaan terbesar itu kalau kita nggak percaya akhirat dan hidupnya akhirnya duniawi aja, seperti Abu Lahab. Jadi zuhud ini bukan artinya terlepas sama sekali sama duniawi, kan tetap perlu makan, tetap perlu kerja buat anak-anaknya. Betul. Gitu. Kata Imam Malik, meletakkan dunia pada tempatnya, dan tempatnya dunia itu adalah di tangan. Jangan sampai dia masuk ke hati. Nah, nanti juga dikritik nih orang yang meletakkan hal-hal yang sifatnya duniawi seperti istri, anak, harta itu masuk ke hati. Maka dia akan celaka. Oke, kita masuk ke ayat pertama ini. Tabat yadah Abi Lahabi wa tab. Kalau di sini terjemahannya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi kedua tangannya itu maksudnya? Kedua tangannya ini adalah Abi Lahab ini kan tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, bahkan menyerang Nabi Muhammad dan kaumnya serta ajarannya itu secara
nyata karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Oke. Makanya simbolnya adalah tangan. Oke. Segala bentuk penyerangan itu kan simbolnya menyerang dengan tangan. Ya. Kemudian menolaknya juga karena tangannya, karena dia ingin memegang harta, memegang semua kenikmatan duniawi yang disimbolisasi dengan tangan. Ya. Maka kata Allah semua itu akan binasa. Ya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Abi Lahab bukan hanya di akhirat nanti, sejak di dunia itu gak akan ada gunanya. Ya. Karena kekuatan utama adalah kekuatan Allah. Betapapun Abi Lahab itu menyiapkan kekuatan sebesar apapun. Iya, iya. Bahkan di ujungnya juga ditegaskan lagi dan benar-benar binasa. Iya. Ma'ana. Iya, iya. Abi Lahab wa tab binasa. Malahu wa ma kasab. Jadi alna di sini itu berarti masa lampau. Kalau secara kata kerja dia kata kerja masa lampau. Oke, past tense lah ya. Iya. Tapi dari sana justru Allah ingin menunjukkan bahwa sejak awal sampai kapanpun, maka apa yang akan dilakukan Abi Lahab itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kekuatan Allah yang dititipkan melalui Nabi Muhammad dan kaumnya. Ya. Kalau di sini terjemahannya ma'agna anhumaluhu wa makasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan di waktu lalu. Di waktu lalu dan sampai kapanpun. Oke. Jadi dari awal, walaupun Islam pada saat itu masih lemah, itu nggak ada gunanya. Apa usaha yang dilakukan oleh Abi Lahab dengan hartanya, dengan semua kekuatan yang dia punya. Dan sampai kapanpun tidak akan ada gunanya semua itu. Agna ini ya, yang artinya harta ya. Iya. Ya. Oke, masuk ke 3 nih. Saya selana ron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Iya. Nah, pertama-tama kita akan mengutip dulu bahwa di sini Abi Lahab ini tidak disebut namanya. Oke. Lahab itu bukan namanya? Bukan namanya. Namanya itu adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Jadi dari sini banyak hikmah. Ya. Pertama hikmahnya adalah beliau ini pamannya Nabi Muhammad. Ya. Pamannya Nabi Muhammad, tapi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad ini bisa menjadi musuh utamanya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian juga dia tidak mendapatkan pertolongan apa-apa dari Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak melihat seseorang dari kekerabatannya. Makanya saya selalu bilang bahwa kehabiban itu bukan privilege, tapi tanggung jawab. Kalau Habib tidak merepresentasikan akhlaknya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, justru dia lebih mengarah kepada Abi Lahab. Sifat-sifatnya ya. Iya. Iya. Jadi walaupun dia keluarga Nabi Muhammad, kalau dia tidak taat kepada Allah, dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad tidak akan menolong dia. Karena setiap orang hanya bisa ditolong sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Jadi kekerabatannya sama Nabi Muhammad ini adalah kakeknya Nabi Muhammad adalah bapaknya Abu Lahab ini. Kakeknya Nabi Muhammad adalah bapaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini si pamannya Nabi Muhammad. Saudaraan sama bapaknya Nabi Muhammad, iya, Abdullah. Yaitu Imam Sayyidina Abdullah. Iya. Okay. Saudaraan juga dengan Abu Talib. Paman Nabi Muhammad versi sebaliknya. Versi yang baik. Baik ya. Versi yang melindungi Nabi Muhammad dari musuh padahal dia berada di pihak musuh. Iya. Maksudnya secara barisan dia seolah-olah ada di sana, tapi secara hati dan pikiran dia bersama Nabi Muhammad. Ya. Karena itu ketika dia mati, Nabi Muhammad sangat sedih akan kematian Abu Talib ini. Dan tiada yang tahu isi hati seseorang, Abu Talib. Tidak ada yang tahu bahwa Abu Talib itu muslim atau bukan muslim, mukmin atau bukan mukmin, karena kan nggak ada yang tahu isi hatinya. Tapi yang jelas Abu Talib adalah seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad. Bahkan dia tetap berada di sana. Di kitab-kitab sejarah itu menunjukkan untuk dia bisa menolong Nabi Muhammad secara maksimal. Karena kalau di sini kan akhirnya nggak dapat informasi yang di sana. Jadi Abu Talib ini seperti intelnya Nabi Muhammad. Oke, di pihak musuh ya. Di pihak musuh. Ya. Dan di sana juga disebutnya Abi Lahab. Ya. Karena Allah ingin menjelaskan tentang sifat, bukan tentang seseorang. Oke.
yaitu siapa saja yang menggunakan tangannya, baik itu harta, keluarga, jabatan, untuk menyerang ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan binasa. Sampai kapanpun. Nah, lahapnya sendiri artinya apa tuh, Bib? Ya. Lahabnya ini tuh arti kata dari lahabnya ini apa? Lahab itu berarti kobaran api yang menyala-nyala, tapi yang sudah mati. Kayak sampah, Cing. Masih ngebul masih panas, padahal apinya di dalam sudah mati. Betul. Apa istilahnya, api dalam sekam. Nah, jadi apinya sudah mati, tapi jangan dipegang. Jangan dipegang karena masih panas, meninggalkan panas masih. Betul. Kayak pisang goreng kalau baru diangkat. Masih panas dimakan. Walaupun apinya nggak ada. Apinya nggak ada, tapi panas dia. Api kayak apa ya? Bara juga mungkin ya. Bara tuh kan nggak ada apinya. Nggak ada apinya, Tapi kalau ditiup-tiup jadi api. Nah, kalau ditiup-tiup jadi api. Kalau dimakan jadi cadel. Kayak Nabi Musa. Diriwayatkan memang Nabi Musa cadel ya. Makanya cadel, karena makan bara. Makan bara disuruh disuruh pilih antara mainan sama bara gitu. Betul. Akhirnya makanya doa Nabi Musa itu untuk melancarkan lisannya kan. Iya, makanya diutus Nabi Allah Harun untuk menemani Nabi Musa. Untuk menerjemahkan omongan Nabi Musa. Iya, karena Nabi Musa ini ya cadel. Iya. Karena kan orang cadel ini kalau dalam Islam resikonya banyak. Di antaranya dia tidak boleh menjadi imam karena keterbatasannya dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena ayat suci Al-Qur'an kan kalau dibaca agak salah sedikit bahaya. Iya. Ganti satu huruf artinya berbeda. Iya, misalnya dalla dan dolla. Dolla itu sesat, dalla itu mencerahkan. Jadi bahaya begitu salah sebut artinya berbeda. Iya, kalau kita sih nggak peduli karena kita nggak ngerti. Iya aja, tapi kalau di Arab salah sebut bisa-bisa dikeroyok kita. Karena mereka tahu artinya. Jadi ini untuk menunjukkan siapa yang sifatnya duniawi. Walaupun dia tidak menyerang ajaran Nabi Muhammad, tapi dia sifatnya duniawi, itu bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka dia akan binasa. Jadi siapapun yang bersifat Abi Lahab, itu pasti akan binasa. Jadi Quran itu ketika bercerita dengan menyebut gelarnya, bukan namanya, berarti ini akan menunjukkan orang seperti ini akan ada di setiap zaman. Misalnya Firaun. Firaun itu bukan nama kan? Gelar ya. Firaun itu gelar. Raja ya. Gelar Raja Mesir yang zalim pada saat itu. Makanya tafar'ana itu dalam bahasa Arab adalah takabbar. Kibir, sombong. Bahasa Arabnya sombong itu ke Firaun-Firaunan. Karena Firaun itu Allah ingin ngasih pelajaran bukan bahwa Firaun akan binasa, enggak. Tapi setiap zaman akan ada Firaun dan setiap orang yang ke Firaun-Firaunan maka dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Iya. Jadi tidak menyebutkan nama ya. Sama sekali tidak. Di Abu Lahab ini bukan nama hanya sebuah julukan ya. Sebuah julukan. Untuk mengatakan bahwa setiap zaman pasti akan ada orang yang bersifat seperti siapa Abi Lahab adalah orang yang duniawi atau orang yang menggunakan tangannya. Ini dalam segala hal untuk keburukan. Jadi menggunakan tangannya komentar buruk di media sosial, menggunakan jabatannya untuk korupsi, kemudian menggunakan anak dan istrinya untuk hal-hal yang sifatnya keburukan dan lain sebagainya. Pokoknya tangan ini simbol kekuatan manusia, simbol daya upaya manusia. Ketika daya upaya itu digunakan untuk selain Allah, maka dia akan membinasakan dia. Kemudian masuk ke ayat keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Sebelum itu, Jing, Abi Lahab ini juga, Lahab itu artinya adalah api yang berkobar-kobar sebagai simbol bahwa itulah tempat semua orang yang ke Abi Lahaban nanti di akhirat. Neraka dengan api yang berkobar-kobar. Iya. Jadi dia, makanya di ayat keempat langsung tuh kemudian. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Iya. Ini saya selana ronda talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi di akhirat akan masuk ke api yang menyala-nyala. Dan di dunia
dia ini juga apes, Cing. Karena dia Abi Lahab ini wafat setelah perang Badar. Itu karena penyakit lepra. Kemudian sama sahabat-sahabatnya itu dimasukin ke makamnya itu pakai kayu dari jauh. Takut ketularan. Takut ketularan. Padahal itu sahabat-sahabatnya di dunia. Jadi sejak di dunia udah kelihatan bahwa mereka itu akan binasa. Ya takut ketularan masuk akal. Kayak sekarang kita ya pandemi nih kan takut ketularan. Tapi kan bukan berarti pakai kayu juga. Iya, maksudnya caranya tetap manusiawi. Caranya tetap beradab, tetap didoakan, tetap semuanya lah, bukan berarti disodok-sodok kayak Abi Lahab ini disodok-sodok. Iya, padahal ini sahabat-sahabatnya yang melakukan itu. Jadi orang yang seperti Abi Lahab di dunia pun pasti akan dikhianati oleh teman-temannya. Jadi teman sejati adalah teman yang mengajakmu kepada Allah. Berarti teman yang bohong-bohongan adalah teman yang mengajak ke maksiatan berarti. Kemaksiatan. Partner of crime. Partner in crime. Partner in crime. PIC. Oh, ini yang menjelaskan kenapa Lahab di ayat pertama dengan Lahab di ayat yang ketiga diartikan berbeda ya. Iya. Kalau di terjemahan di ayat yang pertama disebutnya sebagai Abi Lahab. Iya. Tapi di ayat yang ketiga Lahabnya sudah diartikan sebagai api yang menyala-nyala. Tapi bara lah. Lahab itu bara lah paling enak. Kemudian selanjutnya wamro'atuhu hammalatal hatab. Iya. Istrinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Apakah pembawa kayu bakar ini cuma sekedar istilah? Karena di dalam kurungnya adalah penyebar fitnah. Iya, jadi pertama pembawa kayu bakar ini maksudnya Abi Lahab dan istrinya ini sekongkol dalam melakukan keburukan. Dia yang tukang ngomporin lah. Betul. Berarti istrinya. Makanya Allah di ayat yang lain kan sering mewanti-wanti kita hati-hati sama harta, wanita, istri, kemudian anak-anak. Dia bisa membawamu ke surga, tapi dia juga bisa membawamu ke neraka. Begitu juga suami. Suami bisa mengajak ke surga, bisa mengajak ke neraka. Maka kalau suami nyuruh kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka kita wajib untuk tidak taat, karena ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Suami kalau aneh-aneh bukan imam itu namanya. Jadi jangan diikuti. Nah, bahwa itu bisa mengarahkan kepada kebaikan, tapi juga mengarahkan kepada keburukan. Makanya di sini dikritik oleh Allah bahwa istrinya itu sekongkol sama Abi Lahab untuk menyerang Nabi Muhammad dan berkehidupan secara duniawi. Menganggap kesuksesan itu duniawi. Ini kan banyak keluarga-keluarga yang seperti ini sekarang ya. Segala sesuatu dihitung sama tampilan luar. Betul. Secara nggak sengaja atau secara nggak sadar kita dipengaruhi oleh tampilan orang lain sehingga kita pengen berpenampilan seperti itu. Atau banyak kan juga istri yang nggak apa-apa lu selingkuh, yang penting pulangnya bawa duit. Istilahnya boleh kemana aja, yang penting botolnya balik. Isinya boleh dikeluarin gimana. Nah itu. Botolnya pulang yang penting ya. Itu. Padahal ingat, pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian agung. Apakah perjanjian antara suami istri? Bukan, perjanjian agung dan suci antara suami istri dengan Allah. Jadi walaupun istri merestui, suami merestui, kalau Allah tidak merestui gak ada gunanya itu, celaka. Jadi ini lo punya hitam di atas putih dengan Allah ketika menikah. Jadi jangan ikatan ini dibuat untuk sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah Allah ajarkan gitu. Jadi karena itu maka di sini dikritik oleh Allah bahwa tadi dan istrinya pembawa kayu bakar. Jadi dia yang ngompor-ngomporin orang. Suaminya ngomong ini, ntar dia datang untuk dikompor-komporin. Karena biasanya kayu bakar itu menurut para mufasir kan simbol ngompor-ngomporin. Suaminya api ditambahin. Ini tidak mesti suami istri, teman kadang gini, Ji. Dikompor-komporin kita. Kita gak panas-panas banget sebenarnya. Cuman dikomporin. Bego lu kalau gak lu bales. Padahal kita gak mau balas rencananya. Mana sekarang udah gak pakai
kayu bakar lagi, cukup retweet juga udah ngomporin. Iya, makanya di like aja. Udah capture. Ada orang nge-tweet apa, kira-kira buatnya disesein ke orangnya, padahal belum tentu juga buat dia. Nah, makanya itu termasuk pembawa kayu bakar ya. Betul. Dan itu bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Faktanya nanti di akhirat itu Abu Lahab dibakar oleh Allah, dan kayu bakarnya yang bawa istrinya. bersama istrinya dibakar. Jadi itu menunjukkan, bayangkan, kita dihabisi oleh istri kita sendiri. Itu kan siksaan juga. Iya. Secara fisik tersiksa, secara batin juga tersiksa. Ya Allah, sekeluarga masuk neraka. Oh, jadi Abu Lahab ini, aneh bayangin, Jing. Ontanya itu gak ada stiker happy family di belakangnya. Gak bisa. Dia gak happy family. Gak happy. Gak happy family. Iya. Walaupun ada stikernya nih Abu Lahab, nih istrinya, nih anak-anak. Tapi nggak happy. Broken family. Broken family. Iya, family of hell. Wah. Jadi ini juga pembelajaran kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugasmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga di sini hammalatul hatab. Hammalat wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Itu artinya pembawa tadi fitnah, hoax, kebohongan. Jadi siapa saja yang membawa fitnah, hoax dan kebohongan, dia seperti istrinya Abu Lahab. Walaupun bukan dia yang melakukannya, tapi Abu Lahab melakukan karena dia, sehingga dia juga akan mendapatkan siksaan sebagaimana Abu Lahab. Karena penyebabnya juga adalah dia. Memang harus hati-hati. Jadi ini maksudnya relevan banget sama yang sekarang gitu. Kadang-kadang kita suka nggak sadar kalau kita ikut menyebarkan fitnah gitu. Dari mudahnya retweet, mudahnya nge-repost sesuatu. Betul. Gitu. Itu termasuk menyebar fitnah juga ya. Kalau kita belum tahu itu kebenarannya. Ya kalaupun tahu benar tapi nggak bermanfaat aja, jangan di-share. Ada kan satu kebenaran yang kalau disampaikan akan menyebabkan seseorang itu bertengkar. Misalnya yang gini. Saya curhat ke Cing Abdil tentang seseorang. Cing Abdil sahabatnya dia. Tuh orang kok gitu banget ya ini. Ini kan benar omongan saya. Tapi kan kalau disampaikan, saya dan dia akan bertengkar. Ya gak perlu disampaikan. Karena salah satu kebohongan yang diperbolehkan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya adalah kebohongan yang menyebabkan dua orang jadi berdamai. Jadi jangan disampaikan, karena ini lagi emosi doang. Nggak daripada keluar ke sana jadi tengkar, mending keluar ke sini. Sekedar saya puas, tapi sana juga gak dengar. Gak dengar. Iya. Jadi bahkan menyampaikan itu aja jangan. Padahal apalagi, itu kebenaran. Apalagi yang lo nggak tahu itu benar atau enggak. Betul. Dan berpotensi juga merusak banyak. Gitu. Merusak banyak orang, sudah pasti kebenaran aja bisa merusak. Ya. Kalau disampaikan tidak pada waktu dan porsi yang tepat. Ya. Nah, istrinya Abu Lahab ini juga tidak disebut namanya di surat ini. Tapi disebut istri sebagai simbol bahwa semua istri bisa melakukan hal seperti itu, dan semua istri yang melakukan seperti itu akan bernasib seperti istrinya Abu Lahab. Dan menariknya, istrinya Abu Lahab ini saudara perempuannya Abu Sufyan. Namanya Arwa. Jadi ini lingkaran setan. Ya. Situ-situ aja ya orang-orangnya ya. Iya, tapi karena dia punya pengaruh besar di masyarakat saat itu, ya jadi berpengaruh juga ke orang-orang bawahnya. Iya. Makanya ini pelajaran juga, sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain. Kalau kamu memilih istri atau suami, kriterianya itu 4. Pertama, dinuha. Jadi agamanya. Baik agamanya itu keislamannya ataupun dia seorang muslim yang baik. Kemudian yang kedua, maluha. Hartanya, karena harta juga kita butuhkan untuk kebahagiaan, untuk sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah maluha jamaluha. Cantik, kecantikannya. Kalau cakep ya minimal lebih enak lah. Kalau bisa dapat yang cakep. Iya, tapi kan kalau kita cinta juga kita akan ngelihat itu perempuan atau itu laki-laki ya cakep terus kalau kita cinta. Karena cakep juga kan tidak mesti secara fisik. Bisa juga inner beauty. Kecakapan dari dalam. Benar. Dan harus dikeluarkan. Kalau enggak lagi kesimpan doang. Inner beauty itu memang ada di dalam, tapi harus kita keluarkan supaya kelihatan. Nah, yang terakhir nasabuha.
Nah, buah ini garis keturunannya. Nah, kalau udah tahu saudara perempuannya Abu Sufyan, jangan lu nikahin. Iya. Kecuali lu yakin bisa mengubah orang itu menjadi baik. Kalau enggak ntar lu malah lu yang kesana. Malah lu jadi Abu Lahab. Iya. Jadi ini persekongkolan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, orang baik akan dipertemukan dengan jodoh yang baik. Makanya kalau lu nyari jodoh yang baik, bukan dicari di luar, tapi dicari di dalam diri. Dengan memastikan kita jadi orang baik, dengan begitu pasti Allah jodohkan kepada orang baik. Saya pengen cari istri seperti Sayyidah Khadijah. Ya Muhammadkan dirimu. Saya pengen cari istri seperti Sayyidah Fatimah. Ya alikan dirimu. Bukan nyari beneran. Nyari lu nya kurang ajar, rusak. Abu Lahab lu ya. Ketemunya sama saudaranya Abu Sufyan. Gak kira ketemu sama yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahwa bagaimana ikatan keluarga harus dijaga dalam ketaatan kepada Allah. Karena di ayat yang lain, surat Ali Imran itu ayat 78 itu menjelaskan tentang keluarga Ali Imran yang sebaliknya dari keluarga Abi Lahab. Keluarga Ali Imran itu menjadi keluarga yang baik, meskipun dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan dalam satu surat ceritanya, bahkan menjadi nama surat itu karena 3 hal. Pertama adalah karena ketika di dalam kandungan itu istrinya Imran ini bernazar yang baik-baik dan selalu mengelus-elus perutnya dengan kata-kata yang baik. Bukan David Beckham. Apa Hyung siapa artis Korea, enggak. Dibacain Yasin, dibacain yang baik-baik. Bernadar kalau lahir nanti mau bikin syukuran, baca Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ketika lahir dinamain dengan nama yang baik. Bukan nama yang ngikutin artis mana, artis itu. Ngikutin bahkan sebaik-baiknya nama adalah Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad itu mewasiatkan kepada kita kalau lama gak punya anak, kita itu perut istri sering-sering tulisin nama Nabi Muhammad. Dan ketika lahir namain nama Muhammad. Kemudian yang ketiga, carikan guru yang benar. Gurunya anaknya Imran ini adalah Nabi Zakaria. Jadi jangan disekolahin ke sekolah yang gak jelas. Pastikan dia sekolah, ngaji, intinya berguru kepada orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang kacau gitu. Jadi itu, Cing. Kita masuk ke 5 nih berarti nih. Oke. Fijidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, lehernya perempuan ini kan simbol kecantikannya, simbol geloranya, pesonanya. Nah, malah dijadikan alat buat nyekek oleh Allah nanti di neraka. Karena dengan pesona itu justru dijadikan oleh dia untuk menghancurkan dirinya, suaminya, dan keluarganya. Maka ini juga termasuk wanita-wanita sekarang yang menjual kemolekan dirinya untuk mengundang kemaksiatan-kemaksiatan, mengundang kesombongan-kesombongan. Jadi pakai kalung misalnya, terus dikini-kini. Nggak lihat nih kalung berapa harganya. Nah, atau untuk mengganggu lawan jenisnya. Dan bukan hanya tentang wanita, laki-laki juga dengan jam tangan. Laki-laki juga ada yang pakai kalung. Pakai kalung. Iya, jangankan laki-laki, perempuan, anjing aja ada yang pakai kalung. Pakai kalung juga. Jadi jangan bangga kalau pakai kalung. Anjing juga pakai kalung. Anjing juga pakai kalung. Iya, benar. Jadi maka apa yang kamu banggakan itu, tapi kamu gunakan untuk jalan kemaksiatan, maka justru itu yang akan mencelakakanmu di akhirat. Siapa yang bangga dengan hartanya, sombong dengan hartanya, dan menggunakan hartanya untuk keburukan, hartanya yang akan memendam kamu di neraka. Jadi intinya nikmat yang Allah berikan itu arahkan untuk sesuatu yang baik. Karena itu dari Allah, maka kembalikan ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu bukan milik kamu, itu milik Allah. Justru kalau kamu pendam, bahaya. Jadi aneh semalam dulu, baru dikasih tahu alat terapi listrik, pijat listrik. Jadi gimana tuh? Nginjek listrik satu, terus dialirkan ke teman yang nggak nginjek listrik. Akhirnya jadi pijat enak gitu. Tapi kalau dilepas sama dia,
itu jadi gak enak, jadi kesetrum. Kesetrum. Nah itu aneh bayangin sedekah itu gitu. Harta yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, salurkan kepada orang lain. Biar berguna jadinya. Biar berguna. Buat kalau enggak nyetrum, biar kitanya juga enjoy. Kalau enggak nyetrum kayak habis kita. Kita merasa itu nikmat mungkin, tapi kata Allah, justru itu yang akan membinasakan kamu nantinya. Iya. Ini jadi kalau memang kalau kita ngaji, ini bukan ini ya. Kalau kita hanya membaca terjemahannya, belum ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, Bib ya. Maksudnya kita harus tahu kisahnya Abi Lahab seperti apa, kisah istrinya itu seperti apa, supaya itu bisa jadi apa ya, jadi pelajaran buat kita gitu ya. Pentingnya ngaji mengelaborasi ayatnya seperti ini ya, Bib ya. Betul, dan dengan begini kan kita akhirnya jadi dapat olok-olokan yang pas, yang berguna, daripada ngolokin orang babi lu, anjing lu, Abi Lahab lu. Iya. Tapi dia nggak tahu kisah Abi Lahab. Nah, akhirnya jadi belajar. Iya. Jadi jelas akhirnya. Iya. Kalau anjing apa salahnya anjing, babi apa salahnya babi? Binatang baik kok. Iya. Tidur sama Ashabul Kahfi dan masuk surga kok. Iya. Kitmir. Iya, Kitmir. Iya. Kalau ini apa? Kalau Abu Lahab enak, jadi mengedukasi. Abu Lahab loh. Abu Lahab siapa ya? Belajar. Baru dia marah, mau marah udah telat, udah sejam. Iya. Dia nyari dulu lagi konten ini Habib dan Cing. Iya. Karena memang selama ini yang keterima nih saya nih ya, nerima surat ini ya, cuman ya gitu loh, jangan ntar seperti Abi Lahab akan disiksa. Gitu. Kenapa disiksa? Tapi kenapanya itu yang kita kadang-kadang juga lupa untuk belajar gitu. Iya. Nah, yang menarik, Imam Zarqani itu dalam sirahnya tentang Nabi Muhammad, beliau mengutip salah satu hadis dari Imam Muslim. Itu tentang Abu Lahab ini kalau malam Senin siksanya dikurangin. Karena? Kalau malam Senin. Karena ketika hari Senin, beliau itu melepaskan salah satu budaknya yang bernama Su'aibah. Karena bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad lahir, dia bergembira. Dia bergembira karena kan keponakannya. Dia nggak tahu nih keponakan yang bakal ngabisin dia. Sebagaimana Fir'aun nggak tahu kalau Musa yang masuk ke istana itu justru laki-laki yang mau dibunuh, yang dicari di berbagai kota. Makanya Allah juga mengasih pelajaran. Kadang kamu bikin makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu bikin kekuatan untuk menghalau kekuatan Allah, tapi ingat makar Allah itu yang akan menang. Kamu bikin sesuatu agar kamu bisa berkuasa, tapi kekuasaan itu hanya milik Allah. Fir'aun dihancurkan oleh Musa. Yang dikejar-kejar di luar, di mana-mana masuk ke ininya, masuk ke rumahnya. Ini Abu Sufyan dan Abu Lahab. Keponakannya. Yang dia seneng akan kelahirannya. Tapi dari sana, karena itu kemudian setiap malam Senin siksaannya berkurang. Ini mimpi dari keluarganya. Keluarganya cerita, katanya Abu Lahab ini kalau malam Senin dikurangi. Mengapa? Karena bergembira akan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangin Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini udah king of maksiat. Yang udah disediain nerakanya secara detail. Tapi dia tetap dikurangi siksanya karena mencintai Nabi Muhammad. Karena maulitan. Bergembira saat kelahirannya Nabi Muhammad. Apalagi kita yang umatnya Nabi Muhammad. Ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam Islam. Anda bisa mengimani Allah tanpa melalui Nabi Muhammad, tapi Anda tidak akan tahu jalan menuju Allah tanpa Nabi Muhammad. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iman kepada Allah bisa tumbuh tanpa Nabi Muhammad, karena setiap orang di hatinya sudah ditiupkan ruh Allah, kata Allah. Tapi jalan menuju Allah, siapa yang tahu? Kalau nggak karena diajarin Nabi Muhammad. Udah dibilangin sholat aja gimana, kita masih nanya ke Nabi Muhammad, sholatnya gimana? Makanya kata Sujiwo Tejo pernah ngobrol tadi
di YouTube itu dulu dia ateis. Terus kenapa dia kemudian kembali berislam? Katanya karena pas ibunya meninggal, itu dia suruh talkinin, dia gak tahu talkin itu apa. Dan akhirnya dia nalkinin sesuai dengan apa yang dia pelajari di buku. Dia baru ingat, saya dulu ateis karena filsafat, tapi filsafat tuh gak ngajari bab-bab gini. Bagaimana kita menghormati mayat, bagaimana kita memperlakukan mayat, bagaimana kita hubungan sesama manusia, bagaimana kita berpakaian, kan gak ngajarin, cuma ide. Tapi agama Islam mengajarkan detail-detail. Cara masuk kamar mandi, kakinya mana dulu, doanya apa, cara kencingnya gimana. Semua detail diajarin. Itu melalui Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mau pergi ke Allah gak lewat Nabi Muhammad, sudah pasti tersesat. Harus ada syariat itu. Syariatnya ya. Makanya tarekat tanpa syariat itu sesat. Iya. Tarekat itu yang ujung-ujungnya menjadi tasawuf ya. Iya, tasawuf. Karena ada tuh grup-grup sebagian orang yang sok tasawuf. Wah, ya udah melanggar syariat. Sholat gak usah sholat, yang penting ngingat Allah. Ngingat Allah gak bisa. Karena syariat itu adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan bahwa cara sampai kepada Allah harus melewati Nabi Muhammad yang membawa syariat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kata Allah itu. Gak ada kecintaan kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Kalau udah diikuti maka Allah akan cinta sama kita. Pasti akhirnya Allah pada akhirnya, bahkan kita gak ikut aja Allah akan cinta. Ya. Rahman itu cintanya Allah meskipun kita gak ikut kepada Allah. Rahim itu cintanya Allah plus karena kita sudah ikut di jalannya Allah. Sebagaimana kita bahas di surat Al-Fatihah waktu itu. Iya. Jadi syariat itu justru pondasi ya. Apa namanya, bukan pondasi ya. Cara dasar yang harus kita lewati supaya kita masuk ke step-step berikutnya. Dan itu dasar. Jadi misalnya syariat. Jadi misalnya syariat kan cerita soal zakat misalnya, ya. Zakat 2,5%. Jangan lu 2,5% beneran. Kalau lu punya duit banyak ya, kalau bisa 10%, 20%, bahkan ya kalau bisa 100% lu ambil buat lu makan doang. Itu hanya batas terendah. Syariat bilang sholat 5 waktu. Ya kalau punya tenaga, sholat juga untuk sunnahnya qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud dan lain sebagainya. Syariat bilang puasa bulan Ramadan. Ya puasa Senin Kemis juga kalau mampu. Bahkan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak kalau mampu. Jadi syariat itu udah batas paling dasar. Jadi kalau orang nggak menjalankan syariat, udah berarti dia cosplay Abu Lahab. Iya. Bahkan ada orang yang ngakal-ngakalin nih. Pernah dengar cerita juga untuk zakat. Kan ada batas nisabnya ya, 90 gram emas lah taruh ya. 90 gram emas yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Ramadan ketemu Ramadan. Nah ini ada orang punya 90 gram emas. Dia udah hitung-hitungan tuh. 2,5%-nya berarti sekitar 1,8 berapa gram lah gitu. Dia ambil sedikit supaya jumlahnya tidak 90 gram. Dia kasih ke orang. Sedekah. Jadi seperti mengakali agama. Tapi ya dia menjedekahkan itu untuk orang. Tapi dengan niat supaya nggak kena yang lebih gede. Betul. Yaitu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu bikin konspirasi untuk ngakalin Allah. Ingat konspirasi Allah itu yang nyata. Kamu nggak mau ngeluarin 2,5%. Iya. Kemudian bikin ngakalin supaya itu seperti jadi ada legitimasinya gitu. Betul. Akhirnya 100% Allah ambil nanti. Dan diambil itu nggak mesti diambil betulan secara fisik loh. Iya. Ada orang fisiknya nggak diambil emasnya, tapi dibuat tidak bisa menikmati emas itu. Iya. Malam-malam pusing mikirin emasnya, takut hilang. Emasnya dijual buat makan, ternyata dia sakit tertentu yang nggak boleh makan ini, makan itu. Punya emas 70 kilo, tapi anaknya narkoba, anaknya punya masalah ini dan itu. Oke, ini pas banget udah maghrib nih. Iya. Surat Al-Lahab atau Al-Masad atau surat Tabat Yada sudah kita
bahas, tadaburi, kita elaborasi per ayat, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Terima kasih ya Beb ya. Iya, kita bisa ketemu lagi di surat-surat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.